Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 749. Maukah kamu memberontak? Wanita di depanku tidak lain adalah mantan pemimpin sekte si Fanjing. Ye Guan sedikit bingung, kenapa wanita ini datang menemuinya lagi? Apakah Anda ingin menyalahkan diri sendiri lagi? Pesta lain seharusnya tidak membosankan, bukan? Si Fanjing menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit berbulu saat dia menatapnya. Si Fanjing tiba-tiba berkata, "Ibumu sedang membangun stasiun luar angkasa. Tahukah kamu?" Kamu melirik si Fanjing, lalu berkata, "Aku baru tahu." Si Fanjing menatap Ye Guan, "Tahukah kamu apa artinya ini?" Ye Guan mengangguk, membawa berbagai peradaban kosmik lebih dekat. Si Fanjing berkata, "Sementara peradaban alam semesta semakin dekat, kesengsaraan alam semesta juga akan semakin dekat." Ye Guan tercengang. Si Fanjing berkata dengan lembut, "Kesengsaraan kosmik juga dapat ditransmisikan ke bidang bintang kosmik lainnya melalui stasiun luar angkasa." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bukankah ini yang ingin dilihat oleh Master Sekte Jing?" Si Fanjing menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya baru mengetahui tentang stasiun luar angkasa. Mengenai apa yang akan dilakukan ibu saya belum terlalu yakin. Tapi menurut saya dia tidak ingin menghancurkan alam semesta. Kita bisa memikirkan itu. Dia pasti bisa memikirkannya." Bagaimanapun, dia mendukung dan mempercayai Qin Guan tanpa syarat. "Ini ibuku sendiri." Si Fanjing menatap Ye Guan dengan ringan, tidak berkata apa-apa, berbalik dan menghilang. Ye Guan mengerutkan kening. Apakah ini sebabnya wanita ini mendatanginya? Stasiun luar angkasa. Ye Guan terdiam. Dia menemukan bahwa semua orang besar tampaknya sedikit takut dengan stasiun luar angkasa ini. Setelah Ye Guan berpikir sejenak, dia langsung menghilang. Setelah beberapa saat, Ye Guan datang ke kota Guangxuan di masa lalu, dan dia menemukan Xiao Ai. Dia ingin tahu lebih banyak tentang stasiun luar angkasa ini. Xiao Ai membawa Ye Guan ke langit berbintang yang sunyi. Tidak jauh di depan mereka berdua, ada sebuah piringan besar, yang terlihat seperti dasar pot dan berputar perlahan. "Ye Guandao, ini stasiun luar angkasa." Xiao Ai menggelengkan kepalanya. "Ini bukan stasiun luar angkasa, ini penerima luar angkasa." Ye Guan sedikit terkejut. "Penerima kosmik?" Xiao Ai mengangguk. "Ia dapat mendeteksi peradaban kosmik lainnya. Kami telah menggunakannya untuk mendeteksi banyak peradaban yang tidak diketahui. Beberapa peradaban telah hancur, sementara yang lain masih ada. Justru karena itulah Master Pavilion mendirikan stasiun luar angkasa." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kedalaman langit berbintang di kejauhan. Ye Guan melihat ke sepanjang jari Xiao Ai. Jauh di dalam langit berbintang, dia melihat lingkaran sihir besar. Ada platform bundar besar di atas lingkaran sihir. Dan di sekitar lingkaran sihir, ada berbagai macam benda aneh dan misterius yang mengambang sekitar. "Kamu melihat ke platform bundar lingkaran sihir?" Sedikit bingung, "Waktu dan ruang di dalam sini, kenapa aku merasa familiar?" Xiao Ai mengangguk. Karena ini adalah ruang dan waktu khusus yang diciptakan oleh Master Pavilion dengan meniru ruang dan waktu di menara kecil Master Pavilion. Ye Guan mengangguk sedikit. Dia tahu ini, ibunya sudah mulai meniru ruang dan waktu istimewanya sejak lama. Dia hanya tidak menyangka ibunya akan menggunakan waktu dan ruang khusus ini untuk tujuan ini. Xiao Ai melanjutkan, "Stasiun luar angkasa khusus ini hampir selesai. Setelah pembangunannya selesai, kita dapat menggunakannya untuk melintasi galaksi secara paksa dan memasuki peradaban kosmik lainnya."
Ye Guandao, berapa lama untuk menyelesaikannya? Xiao Ai berpikir sejenak, lalu berkata, saya tidak bisa menentukan waktu spesifiknya, karena kita masih perlu melakukan eksperimen. Ye Guan tiba-tiba berkata, hanya kita yang berhak menggunakan stasiun luar angkasa ini, kan? Xiao Ai mengangguk, ya, kecuali kami, tidak ada orang lain yang berhak menggunakannya. Dengan kata lain, tanpa izin kami, peradaban di alam semesta luar tidak dapat mendatangi kami. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Xiao Ai memandang Ye Guan, tuanku, orang-orang seni bela diri kami menyarankan agar tuanku dapat mulai berlatih waktu di masa depan. Ye Guan memandang Xiao Ai dan berkata, dari segi waktu. Xiao Ai mengangguk sedikit, ya. Ye Guan tiba-tiba penasaran, apakah orang-orang di Wuge belajar seni bela diri setiap hari? Xiao Ai Dao, mereka tidak hanya mempelajari seni bela diri, mereka juga menyusun berbagai seni bela diri, dan kemudian membangun sistem seni bela diri yang sederhana dan mudah dipelajari untuk dipelajari oleh kita yang mengamati alam semesta misterius, termasuk alam dan berbagai metode budidaya. Kita semua sedang dalam proses memformulasi ulang sistem seni bela diri. Ye Guan tersenyum tipis, ibu sangat bijaksana. Xiao Ai mengangguk sedikit. Master Pavilion berkata bahwa untuk membangun tatanan baru, pertama-tama kita harus mengubah seluruh alam semesta, dan kita mengubah alam semesta dari semua aspek. Ye Guan tiba-tiba berkata, Xiao Ai, aku ingat kamu sepertinya bukan manusia. Xiao Ai mengangguk, tidak, aku diciptakan oleh Master Pavilion. Ye Guan memandang Xiao Ai dan bertanya, apakah ibu menciptakan yang lain? Xiao Ai mengangguk, ya, tapi saya yang paling maju, dan saya juga berlatih dengan manusia. Sederhananya, saya adalah robot paling canggih yang dikenal di alam semesta, dan juga yang paling kuat. Kamu Guan? Xiao Ai berkata dengan serius, saya tidak bercanda. Jika Anda tidak menelepon saya, Tuan kecil, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya. Ye Guan tertegun, lalu berkata, saya tidak percaya. Bagaimana kalau kita saling menantang? Xiao Ai menggelengkan kepalanya. Tidak, karena kamu adalah tuanku dan aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ye Guandao, bagaimana jika saya mengizinkannya? Xiao Ai masih menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membiarkannya. Lagi pula, kemampuanku bukan untuk bertarung satu lawan satu. Kemampuanku adalah mengendalikan banyak sekali senjata canggih. Seperti bom bintang yang kuat itu. Aku bisa meledakkan puluhan senjata. Ribuan dari mereka sekaligus. Ye Guan terdiam. Jika orang ini benar-benar bisa meledakkan puluhan ribu di antaranya, dia mungkin benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Apalagi ibuku pasti punya banyak senjata misterius lainnya. Jelas sekali, bahkan Xiao Ai pun bisa menggunakannya. Saat ini, Xiao Ai tiba-tiba mengeluarkan pedang. Pedang itu bersinar dan bersinar sangat terang. Ye Guan sedikit penasaran, apa ini? Xiao Ai tersenyum dan berkata, pedang yang kubuat di waktu senggang disebut pedang cahaya tak terkalahkan di alam semesta. Kamu Guan? Xiao Ai berkata, ada banyak bintang yang bersinar di alam semesta kita, dan pedang ini memiliki kemampuan khusus, yaitu dapat menyerap sumber cahaya. Tuan kecil, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Saat dia berbicara, dia mengangkat lightsabernya, dan dalam sekejap, sumber cahaya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh galaksi berkumpul menuju pedang seperti air pasang. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang, dan Xiao Ai sangat bersemangat. Tak lama kemudian, area di mana keduanya berada berubah menjadi lautan cahaya. Pada saat ini,
Xiao Ai mengayunkan pedangnya dengan lembut, dan dalam sekejap, sumber cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memasuki lightsaber, dan kemudian, aura menakutkan terpancar dari lightsaber tersebut. Ekspresi Ye Guan sedikit serius, karena dia menemukan bahwa kekuatan lightsaber ini menjadi sedikit menakutkan setelah menyerap sumber cahaya tersebut. Ye Guan memandang Xiao Ai, yang tersenyum dan berkata, "Jika aku mengayunkan pedang ini, galaksi ini akan hilang." Sambil berkata, dia menyerahkan pedang itu kepada Ye Guan. "Tuanku, pedang ini untukmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu memberikannya kepadaku?" Xiao Ai berkata, "Bukankah kamu seorang kultivator pedang? Kalau begitu aku akan memberimu pedang." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Terima kasih." Karena itu, dia mengambil lightsaber. Xiao Ai berkata, "Jika eksperimen stasiun luar angkasa ini berhasil, saya akan memberitahu tuan kecil untuk datang." Ye Guan mengangguk. Oke, saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit berbintang di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Ai, maukah kamu memberontak?" Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika Xiao Ai memberontak, bukankah itu buruk? Yang jelas, ini akan sangat menakutkan. Xiao Ai berkata dengan tenang, "Secara teori, hal itu tidak akan terjadi." Ekspresi Ye Guan membeku, dengan kata lain, ada kecelakaan. Xiao Ai berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum pahit, "Kamu tidak boleh main-main, kan?" Hal-hal yang dikuasai gadis ini terlalu menakutkan. Jika dia memberontak, dia mungkin bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Xiao Ai berkata, "Pengaturan saya adalah setia kepada Master Pavilion dan Master Pavilion. Akademi dan Pavilion Xianghou adalah milik Master Pavilion dan Master Pavilion. Saya tidak akan memberontak. Jika itu menjadi milik orang lain, atau lebih bisa dikatakan, di masa depan, Tuan Kecil dan Tuan Pavilion tidak akan lagi berada di alam semesta ini, seiring berjalannya waktu, yaitu, setelah saya mengembangkan diri, kemungkinan besar saya akan memiliki ide sendiri." Ye Guan terdiam. Xiao Ai berkata lagi, "Apakah Tuan muda khawatir?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak, jika hari itu tiba, aku akan mengucapkan selamat padamu dan mengucapkan selamat padamu karena memiliki idemu sendiri, dan aku juga percaya bahwa ibuku juga akan memberi selamat padamu daripada membatasimu." Xiao Ai menundukkan kepalanya sedikit. Master Pavilion juga berkata begitu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku yakin ibu tidak pernah menganggapmu sebagai bawahan, dan aku tidak pernah menganggapmu sebagai bawahan. Bagiku, kamu seperti saudara perempuanku." "Sama seperti saudara perempuanku," Xiao Ai berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak peduli apa, ibuku dan aku harap kamu baik-baik saja. Pada hari kamu memberontak, itu pasti karena kami tidak dapat membantumu, jadi kamu akan memberontak." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Aku pergi." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Di tempat itu, Xiao Ai tersenyum tipis, tersenyum sedikit bahagia. Dia diciptakan oleh Qin Guan. Dalam hatinya, Qin Guan adalah ibunya, dan bagi Ye Guan, dia secara alami memperlakukannya sebagai adik laki-lakinya juga karena alasan ini. Tapi dia tidak menyangka Ye Guan juga akan menganggapnya sebagai kerabat. Pemberontak, dia tidak perlu melakukannya sama sekali. Karena di Pavilion Xianghou, kekuatannya hampir berada di urutan kedua setelah Qin Guan, dan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan dia bahkan tidak menyadari bahwa dia secara bertahap mendapatkan kesadaran diri.
Ye Guan Yujian datang ke suku Xianling. Saat dia melihat Ye Guan, King Zi jelas sedikit senang. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya, kami sepakat untuk menjelajahi hutan Shengsu." King Zi mengangguk, "Ya, apakah kamu akan berangkat sekarang?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya bisa, apakah sekarang nyaman bagi Anda?" King Zi tersenyum dan berkata, "Nyaman." Ye Guan tersenyum, dan keduanya langsung menghilang, menuju ke hutan Shengsu. Maaf, karena peninjauan, bab ini tidak lewat waktu, dan terlambat diperbarui. Babak 750, Gulir Pedang Galaksi. Tidak lama kemudian, Ye Guan dan King Zi tiba di pegunungan. Ye Guan mendongak dan melihat bahwa gunung-gunung itu terhubung satu demi satu tanpa ujung yang terlihat. Di ujung pandangannya, ada beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi ke awan, menghalangi langit dan matahari. King Zi tampak serius, ini adalah hutan Shengsu. Ye Guan tiba-tiba berkata, "King Zi, di mana King Dai dan King Mo sekarang?" Kedua orang ini tidak muncul saat bertarung melawan leluhur. King Zi berkata dengan suara yang dalam, "Mereka semua ada di hutan Shengsu." Ye Guan sedikit bingung, para leluhur dalam bahaya, dan mereka tidak mau kembali. King Zi menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Ayo masuk dan melihat." King Zi mengangguk, Ye Guan hendak menggunakan pedang, tapi dihentikan oleh King Zi. Dia menggelengkan kepalanya, "Ada batasan yang sangat kuat di sini. Jika pedang digunakan untuk terbang, itu akan menarik kekuatan yang menakutkan." Ye Guan mengangkat kepalanya dan melirik. Kesadarannya dilepaskan, dan benar saja, begitu kesadarannya naik ke udara, kesadarannya dihancurkan secara paksa oleh kekuatan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Ye Guan sedikit terkejut, kekuatan yang sangat kuat. King Zi mengangguk sedikit. Peradaban hutan ini sangat kuat. Selama bertahun-tahun, nenek moyang kita telah datang ke sini untuk menjelajah. Beberapa dari mereka beruntung, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat setelah kembali. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya harap kita juga bisa mendapatkan sesuatu." Sambil berkata begitu, keduanya berjalan menuju kedalaman hutan. Begitu dia memasuki kedalaman pegunungan, Ye Guan merasakan banyak segel terlarang yang misterius. King Zi jelas akrab dengan tempat ini, dan dia telah menghindari banyak batasan dan segel dengan Ye Guan. Tak lama kemudian, keduanya sampai di sebuah kolam air. Di atas kolam air itu terdapat tembok gunung setinggi 1000 kaki, dengan air yang terus mengalir darinya, dan akhirnya jatuh ke dalam kolam air tersebut. King tahu, ini adalah istana air Dewa Bumi yang dicatat oleh nenek moyang kita. Ye Guan memandang King Zi dan berkata, "Istana air Dewa Bumi." King Zi mengangguk sedikit. Di kedalaman kolam ini, ada sebuah istana bawah tanah, yang dikenal sebagai Istana Air Ilahi Bumi. Nenek moyang saya pernah memperoleh manfaat besar darinya. Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Pergi dan lihat." Ye Guan mengangguk. Oke, keduanya langsung jatuh ke dalam kolam. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya jatuh ke kedalaman air. Ratusan kaki jauhnya di depan keduanya, berdiri sebuah istana cahaya redup-redup. Seluruh istana sangat menakutkan. King Zi berkata dengan lembut, "Menurut nenek moyang saat itu, tempat ini pernah menjadi benteng peradaban hutan. Masih banyak artefak dan metode budidaya dari era peradaban hutan yang tersisa di dalamnya, tetapi sekarang telah menghilang." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ada orang kuat peradaban hutan yang bersama pemimpin klanmu sebelumnya. Tahukah kamu apa yang terjadi?"
Kingzi berkata dengan suara yang dalam, "Saya bertanya kepada pemimpin dan tetua klan, tetapi mereka tidak tahu." Ye Guan berkata dengan lembut, "Mungkinkah peradaban hutan kembali lagi?" Kingzi menggelengkan kepalanya. Secara logika, mereka seharusnya tidak melakukannya. Mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk pergi ke alam semesta dan bidang bintang lain, dan kecil kemungkinannya mereka akan kembali. Ye Guan tersenyum lalu berkata, "Ayo masuk dan melihat." Kingzi mengangguk. Keduanya berjalan menuju istana. Ada beberapa patung aneh yang ditempatkan di aula utama. Beberapa dari patung tersebut terlihat seperti manusia, dan beberapa terlihat seperti monster. Ye Guan memandangi tembok itu dan bertanya, "Apa ini?" King tahu, menurut nenek moyang kita, ini adalah peta. Ye Guan tiba-tiba terkejut. "Peta?" Kingzi sedikit mengangguk, "Ya." Saat dia berbicara, dia melirik ke dinding, dan kemudian berkata, "Di dinding ini ada peta yang ditinggalkan oleh peradaban hutan. Dikatakan bahwa menurut peta ini, Anda dapat mencapai bidang bintang kosmik tempat mereka berada. Tentu saja, saya tidak tahu apakah itu benar atau salah." Ye Guandao, bukankah nenek moyangmu sudah mencoba ini? King tahu, mencoba, tetapi gagal. Saat dia berbicara, dia berkata dengan suara yang dalam, "Nenek moyang berkata bahwa tempat itu terlalu jauh dari Taiyuan. Bahkan jika dia telah mencapai 90% keilahian, tidak mungkin untuk mencapai tempat itu." Kamu melirik peta di sekitarnya, lalu membuka telapak tangannya dan menggambar semua peta dengan kekuatan magis tertingginya. Kamu dapat mengambil ini kembali untuk dipelajari. Xiao Ai tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Katakan padaku, mengapa mereka meninggalkan peta ini? Apakah mereka ingin orang lain menemukannya nanti?" Kingzi menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Ye Guan tersenyum lalu berkata, "Ayo pergi." Dia telah melihat sekeliling dengan kesadaran spiritualnya, dan memang tidak ada apapun di sini. Kingzi mengangguk sedikit dan hendak pergi bersama Ye Guan. Tetapi pada saat ini, Xiao Bai dan Arya tiba-tiba muncul di lapangan. Melihat Arya dan Xiao Bai, Ye Guan buru-buru bertanya, "Apakah kamu punya bayi?" Xiao Bai mengangguk. Ye Guan menyeringai, "Di mana?" Xiao Bai melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada dinding tepat di depan mereka. Ada peta alam semesta di dinding, tapi tidak ada yang lain. Tepat ketika Ye Guan dan Kingzi bingung, Xiao Bai tiba-tiba merentangkan cakarnya, dan energi misterius melonjak ke arah dinding. Segera, peta itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, di mata Ye Guan dan Kingzi yang tercengang, sebuah gulungan misterius perlahan melayang keluar. Ye Guan dan Kingzi tiba-tiba penasaran. Xiao Bai melihat sekilas gulungan itu, lalu dia hendak menyimpannya. Ye Guan buru-buru berkata, "Xiao Bai, apa ini?" Xiao Bai berkedip, lalu melambaikan kaki kecilnya dengan cepat. Ye Guan hanya bisa melihat ke arah Arya, yang berkata dengan tenang, dia bilang dia juga tidak tahu. Lagi pula, itu hal yang cukup bagus. Ayo kita simpan dulu. Ekspresi Ye Guan membeku. Kingzi menatap Xiao Bai dengan senyuman di wajahnya. Dia jatuh cinta pada pria kecil ini pada pandangan pertama. Ini sangat lucu. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bolehkah aku melihatnya?" Xiao Bai tidak banyak berpikir dan segera menyerahkan gulungan itu kepada Ye Guan. Melihat Xiao Bai sangat mempercayainya, Ye Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia mengambil gulungan itu dan membukanya. Di dalam gulungan itu ada alam semesta galaksi, dan di alam semesta galaksi ini, ada pedang mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang, "Apa ini?"
Xiao Bai mendekat dan melihat, berkedip, dan sedikit bingung. Arya meliriknya, lalu berkata, itu pasti formasi pedang. Ye Guan memandang Arya, dan Arya berkata, biarkan ia menyerah padamu. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Xiao Bai lagi, benda ini cocok untuk cucumu, biarkan dia memainkannya. Xiao Bai berkedip, lalu menatap Ye Guan dan mengulurkan kaki kecilnya. Kingzi tampak sedikit bingung. Apa ini? Ye Guan buru-buru mengeluarkan manisan hao dan menyerahkannya kepada Xiao Bai. Xiao Bai menyeringai dan mengambil manisan hao. Ekspresi Kingzi membeku. Anda hanya menjual satu manisan hao. Memalukan. Ye Guan melihat gulungan di tangannya, lalu menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke dalamnya. Ye Guan tiba-tiba bingung. Saat ini, Arya tiba-tiba berkata, Bai, bantu dia. Xiao Bai mengangguk, lalu menepuk gulungan itu dengan kaki kecilnya. Gulungan itu bergetar. Setelah beberapa saat, tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke alis Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan merasakan ada gulungan tambahan di lautan kesadaran. Sudah mengenali masternya, pikiran Ye Guan bergerak, dan dalam sekejap, dia merasakan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Pedang kuno ini ada di galaksi misterius alam semesta, dan hanya dengan berpikir, dia bisa membuat pedang kuno ini melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ke ruang dan waktu ini. Merasakan adegan ini, Ye Guan kaget, gulir pedang galaksi. Ini adalah nama gulungan ini, yang berisi jutaan pedang kuno misterius. Jutaan pedang kuno ini terus-menerus dipertahankan di galaksi dan alam semesta. Saat diaktifkan, jutaan pedang keluar dan dapat dengan mudah menghancurkan alam semesta galaksi. Ye Guan mencoba menggerakkan jutaan pedang, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa itu sangat sulit. Karena ini menghabiskan banyak jiwa dan energi yang sangat besar. Jika Anda ingin menggunakan jutaan pedang kuno ini sepenuhnya, Anda hanya dapat bergabung dengan Aoqian. Harus dikatakan bahwa Ye Guan agak menantikan kekuatan gadget tersebut, tetapi dia tidak dapat mencobanya dengan santai karena kekuatannya terlalu besar. Pada saat ini, Arya tiba-tiba berkata, kamu bisa memberi arti pada pedang kuno itu. Ya, kata-kata Arya segera mengingatkan Ye Guan, dan dia buru-buru mencobanya. Dalam sekejap, niat pedang yang tak terkalahkan mengalir langsung ke jutaan pedang kuno. Ketika niat pedang yang tak terkalahkan muncul, pedang kuno itu tiba-tiba bergetar. Ye Guan berhenti dengan tergesa-gesa, karena dia belum bergabung dengan Aoqian. Jiwanya saat ini sama sekali tidak cukup untuk mendukungnya dalam mengendalikan begitu banyak pedang kuno yang mengandung maksud pedang. Melihat Ye Guan, yang terlihat sedikit pucat, Arya berkata, levelmu perlu ditingkatkan. Ye Guan sedikit mengangguk. Memang, saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan gulungan pedang galaksi muncul di tangannya. Kekuatan gulungan pedang ini sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa itu lebih kuat daripada pedangnya yang tertunda saat ini. Dan kedua setelah King Xuan pedang. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba menatap Xiao Bai dan berkata sambil tersenyum, Xiao Bai, apakah kamu memiliki banyak harta? Xiao Bai berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit penasaran, di antara semua harta karunmu, manakah yang terbaik, bolehkah aku melihatnya? Xiao Bai tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kuno, tapi segera dihentikan oleh Arya. Arya berkata dengan serius, kamu harus bermain aman sekarang, kamu harus mengurangi penggunaan benda asing dan seterusnya. Apakah kamu mengerti? Ye Guan tersenyum dan berkata, aku hanya penasaran, aku tidak punya ide lain, sungguh. Arya mengangguk.
Aku percaya padamu. Karena itu, dia segera menyingkirkan buku kuno itu. Ekspresi Ye Guan membeku. Kingzi sedikit penasaran. Apa itu? Ye Guan juga sedikit penasaran. Apa yang menurut Xiao Bai sebagai harta karun terbaik jelas bukan harta karun biasa. Cakar kecil Xiao Bai melambai dengan cepat. Ye Guan sedikit bingung, lalu menatap Arya yang berkata dengan tenang. Dia bilang gadis ini tampan dan dia cocok untuk kamu nikahi kembali sebagai istrimu. Anak baru, kamu Guan, Kingzi, bersambung.